Ya, kembali lagi dengan saya Evan dengan NIM 781020. Kalau di video sebelumnya kita udah membuat program tulis sekalian implementasi database. Sekarang kita akan implementasi API-nya juga. Dan yang kita butuhkan pertama itu adalah masukkan library-nya untuk mengubah objek menjadi JSON. Butuh 3 di sini. Oke. Kalau udah, kita butuh package baru namanya itu DTO. Kemudian di dalam DTO ini kita kelas namanya API response. Dalam API response ini ada isinya itu enkapsulasi string untuk responsnya sendiri, dan sekalian enkapsulasi response code-nya. Ini ada responsnya dan ada response code-nya. Kemudian kita buat sebuah constructor kosong dulu, lalu kita buat lagi constructor untuk keduanya, lalu kita buat setter dan getternya. Ya, gini kurang lebih. Dan itu buat kelas API response. Dan satu lagi kita butuh sebuah kelas di package view. Kita kasih nama tulis API view. Di dalam sini itu kita butuh ada kalkulasi private object bentuk objek mapper, bentuk objeknya, objek mapper. Lalu kita buat sebuah kapsulasi private funnel string host. Lalu kita buat udah ada host, lalu kita buat portnya. Lalu kita sambungkan juga dengan tulis service-nya. Udah, kita akan ada beberapa error. Dimana sekarang yang kita butuhkan adalah ada
adalah membuat konstruktornya. Untuk yang ketiga ini. Maka udah makan error. Dan kita juga butuh fungsi itu metode namanya public void init. Public void init dimana fungsi init ini bertanggung jawab untuk menginisialisasi server HTTP, kemudian menetapkan endpoint, ini endpointnya ya, /to_do, dan menangani permintaan sesuai metode HTTP yang diterima. Permintaannya itu yang ini, guys. Ada 3 ini. Jadi di sini itu bakal ada beberapa error. Nah, buat import kelasnya dulu. Kelas oh iya, ternyata yang ini server kita belum deklarasinya di atas. Ini kita buat private HTTP server, namanya server. Kalau akan ada lagi, kemudian ini di bawah ada kelasnya. Kemudian API response-nya. Port kelasnya juga. Lalu ini kita belum buat metodenya, jadi tinggal buat aja. Yang ini juga sama. Kemudian ini juga sama ya untuk yang delete. Lalu di sini terakhir, ini juga sama. Dan ini juga sama. Ya, udah nggak ada error untuk fungsi initnya. Jadi fungsi init ini itu pertama dia bakal membuat servernya. Buat servernya berdasarkan host dan port yang nanti kita inputkan di main. Lalu dia akan menambahkan sebuah konteks yaitu /to_do untuk menjalankan beberapa permintaan. Di sini ada 3 permintaan, yaitu get untuk ngambil atau buat nampilin to-do list, lalu ada post buat menambahkan to-do list, lalu ada delete untuk menghapus to-do list. Di luar daripada itu, dia bakal buat respon teksnya atau responsnya itu ke cannot process request, dan sekaligus respons code-nya itu jadi 400. Dan kedua ini akan masuk ke API response yang tadi udah dibuat di sini, masuk ke sini, dan kemudian dipanggil untuk ditampilkan. Kemudian di sini terakhir ada start server. Start server ini
Ini gunanya untuk mulai server yang udah kita buat di sini. Cuman dia sekarang belum bisa apa-apa karena ini belum dibuat. Nah, sekarang kita akan buat dulu yang delete to do list-nya. Dia yang delete to do list ini ya isinya akan seperti ini. Delete to do list. Dan delete to do list. Di delete to do list ini pertama kita akan ngambil ID-nya, ID to do list-nya. Kalau di sini belum bisa ya karena ini masih ada, kita butuh ya. Seperti ini. Tambahin metodenya. Teman-teman ini bakal ngambil ID to do list-nya, kemudian kita buat objek baru untuk API response-nya. Kemudian ID to do list-nya tadi yang udah diambil di sini akan dimasukkan di variabel ID ini dalam bentuk integer. Kemudian akan masukkan ke ini, yang ini adalah method remove to do list yang ada di to do list service. Jadi dia akan menjalankan method to do list method yang ada di to do service, yaitu remove to do list berdasarkan ID dan akan mengembalikan by default itu nilainya true. Dan fungsi remove to do list ID ini dijalankan, yang nilainya nanti itu akan menjadi nilai is success boolean, ya akan jadi true atau false. Di sini ada deklarasi variabel response dan response code-nya. Kemudian di sini membuat percabangan untuk memastikan keberhasilan untuk menghapus to do list-nya. Dimana yang pertama itu kalau misalkan dia berhasil menghapus to do list, kita buat response-nya itu jadi delete to do list with ID ke ID yang dihapusnya. Sekalian dengan response code-nya jadi 200. Begitu juga dengan kalau remove to do list itu gagal. Nah, di sini akan ada tampilan failed to delete to do list with ID berdasarkan ID yang mau dihapus. Dan code responnya jadi 400. Setelah melakukan percabangan, kita set API response-nya sesuai dengan berhasil atau enggaknya dia ngapus to do list. Baru nanti yang di return adalah API response-nya. Untuk delete, kemudian ada lagi add to do list. Add to do list ini isinya seperti ini. Isinya seperti ini. Mana ini kita butuh import class untuk input stream, tulis juga dari entities, dan ini get request body. Kita buat metode baru ya. Request body. Nah, di add to do list ini sebenarnya sama. Di sini kita buat objek baru untuk API response-nya. Kemudian akan menjalankan fungsi request body. Lalu setelah melakukan get request body, nilai dari get request body ini akan dimasukkan ke to do list. Di mana to do list inilah yang akan ditambahkan atau yang akan dimasukkan ke method add to do list yang ada di to do list service.
Kemudian setelah berhasil melakukan penambahan to-do list, kita akan set responsnya jadi successful to add to do kalian dengan responsnya yaitu 200. Kemudian API responsnya yang di return itu untuk add to do list. Kemudian ada lagi get to do list, dimana get to do list itu isinya seperti ini. Seperti ini di to do listnya. Dan jika udah seperti ini, kita lanjut section ya. Ke ini masih ada. Oke, untuk menampilin to-do listnya, pertama udah pasti ini sama ya. Ini objek baru untuk API responsnya yang nanti ada isinya ya. Tuh kodenya 200 dan responsnya itu berdasarkan ini to-do listnya. Dia bakal nampilin semua to-do list yang ada. Dimana dia bakal ambil dulu to-do listnya dari to-do list service, dimasukkan ke to-do list ini dan akan ditampilkan di sini. Tampilkan di right value as esteem to-do listnya. Lalu setelah itu ada tadi namanya ini ya, send response. Send response ini copy aja dan ada beberapa error ya, ini kita bagi dulu errornya, kita import kelas yang dibutuhkan. Nah, send response ini fungsinya untuk menanggapi permintaan yang ini nih, ketiga ini, permintaan HTTP. Dan responnya gimana dengan mengirimkan, dia menanggapi permintaan itu gimana dengan mengirimkan responnya. Di sini ini udah ada, di sini nanti ada return response, sini juga ada return response yang ini tadi ada return response. Ini juga return response untuk nambahin to-do listnya dan untuk nampilin to-do listnya juga. Dia bakal masuk ke send respon ini untuk mengirimkan responnya. Kemudian ada lagi tadi adalah start server. Where's the start server? Oh, ini di atas ya. Start server ini isinya seperti ini. Lebih di mana servernya akan dijalankan berdasarkan portnya, host dan portnya ya. Dan ini akan menandakan bahwa server ini lagi running di port kesekian berdasarkan port yang kita inputkan nanti di main. Kemudian ada juga tadi get request body ya.
Ini yang dipakai di add to do list, get request body. Mana kurang lebih isinya seperti ini. Ini masih ada error, kita perbaiki dulu beberapa errornya. Import class. What happened? Ini lalu ada ini read line. Satu lagi ternyata ini bukan tulis kelas, tapi ini adalah type-nya. Ya harusnya seperti ini ya. Nah, yang get request body ini gunanya untuk mengambil dan mengkonversi data menjadi objek Java berdasarkan tipe yang diberikan. Kemudian selanjutnya ada get to do list ID. Get to do list ID ini. Ini yang dipakai di dalam ini ya, delete to do list. Mana dia ngambil to do list ID-nya dulu. Karena isinya itu kurang lebih seperti ini. Jadi pertama dia bakal ngambil ya. Jadi pertama dia bakal ngambil request-nya. Request URI-nya. Lalu dia ambil path-nya. Dan yang ID-nya itu nanti kita tulis di Postman gunakan slash ya. Dan yang diberikan adalah path parameter ini tadi. Dan jika segmen length-nya itu lebih dari 2, path parameternya akan berubah di segmen indeks ke 2. Ya, jadi seperti yang saya bilang, ini get to do list ID ini untuk mendapatkan nilai ID to do list dari URI dalam permintaan HTTP-nya. Kemudian yang terakhir adalah ini. Dimana dia ini menyatakan bahwa kontennya adalah JSON ya, dengan menggunakan aturan karakter UTF-8. Dan udah untuk API view-nya, kita masuk ke main. Dimana di main ini kita itu kita komen dulu. Kemudian kita buat to do list API view. API view-nya new.
kita masukkan hostnya. Pertama ada localhost, lalu ada postnya, kemudian kita sambungkan ke to-do list service. Terakhir adalah kita panggil fungsi initnya ya. Lebih seperti ini, kita coba kali ya. Kita buka postman-nya. Buka postman-nya dulu. SMTP aman, PHP by admin aman ya. Isinya ada dua ini. Ya. Pertama kita run dulu aja apakah ada error atau enggak. Kalau kita akan perbaiki. Coba running. Dan ya, server running on port 80. Berarti ini udah jalan ya. Jadi kita bisa langsung ke API. Sini pertama kita buat yang lihatnya dulu, buat nampilin to-do listnya. Pakai localhost titik 2 hostnya baru itu dulu persen misalkan, dan ya ada ya. Untuk to-do listnya di sini ada dua, sama kayak yang database. Ada 12 saksepun dan kita itu untuk get to-do-nya. Untuk post di sini kita pilih post, kemudian body. Ya, di sini kita masukkan dulu nih misalnya URL sama. Kemudian di sini kita masukkan tulisnya, caranya gunakan JSON ya, gitu deh. Tulis contoh belajar API misalkan, terus kita send aja. Ya, successful to add to do. Kalau udah benar, udah successful, kita bisa send orang di sini. Ya, ada ya belajar API nomor ketiga, adik keempat. Dan ini database kita refresh, dan ada ya sama belajar API-nya ada. Oke. Post udah, yang terakhir adalah delete. Kita bakal ngapus yang belajar kita ini. Belajar kita itu ada di nomor 2 di urutan to-do listnya. Ada 1, 2, 3 ya. 2 itu belajar kita mau hapus itu. Akan kita send. Sorry, ini masih get ya. Salah. Kita delete barusan. Ya. Try to do list with ID 2. Dan kalau kita tampilin lagi, yang tersisa adalah tinggal dua ini, belajar saxophone dan belajar API. Begitu juga dalam database-nya. Kan sisa dua juga ya, sama. Ya, sama. Ya, berarti udah selesai untuk project to-do list-nya. Gunakan
clean architecture, dimana clean architecture ini guna banget ya biar lebih terstruktur. Kemudian menggunakan database juga untuk menyimpan to-do list-nya dan enggak seperti yang main project seperti mid project ya, mana itu belum ada database sehingga setiap kan dijalankan itu enggak ada to-do list-nya sama sekali. Kita sekarang listnya udah bisa dimasukkan ke database dan bisa diakses juga. Kemudian kita juga bisa menggunakan API untuk manipulasi datanya yang ada di database. Mungkin itu dulu untuk final project-nya. Terima kasih.